Selamat datang dan selamat menikmati. Saat Suho melihat obor nyawa yang sebegitu banyak, ia berpikir dirinya tidak dapat naik level selama ia terjebak di tempat ini. Mungkin karena sistemnya error adalah alasan ia mendapatkan quest yang mustahil itu. Kalau begitu, tidak ada jaminan kalau obor-obor yang ada melambangkan nyawa yang ia punya. Tapi dirinya tidak boleh menyerah dan harus terus maju. Lorong yang tak berujung dan ruangan bos yang muncul di tempat yang acak. Ada kemungkinan ada lagi ruangan bos selain yang dua sudah ia masuki. Yang menjadi masalah, dirinya tidak mengetahui seberapa besar labirin ini. Sepertinya dirinya punya banyak waktu untuk berkeliling sambil melihat-lihat. Tapi Suho merasakan sesuatu. Ia melihat sebuah mainan melayang di udara. Ternyata, Suho kecil yang berada di depannya. Apakah Suho kecil keluar karena dirinya membiarkan pintunya terbuka? Saat Suho melarikan diri, tiba-tiba saja kakinya terputus. Ia tak menyangka, kakinya terputus hanya karena sebuah mainan dilemparkan kepadanya. Apakah mungkin Commander Authority dapat membuat benda terbang secepat itu? Bagaimana lagi caranya ia bisa menyelesaikan quest ini? Tapi penderitaan Suho belum berakhir. Suho Soul Striker sudah berada di dekatnya. Dengan satu tendangan, kepala Suho menghilang. Suho berkata, para bos seharusnya tidak diperbolehkan keluar dari ruangan mereka. Ini terlalu sulit baginya. Apakah ayahnya juga melewati ini untuk quest perubahan job? Tapi dirinya hidup lagi, jadi ia rasa itu mengkonfirmasi kalau nyawanya sebanyak obor yang ada. Kondisi untuk menyelesaikan quest adalah mengalahkan bos yang ada. Jadi ia masih bisa menyelesaikan tanpa harus mengalahkan kedua bos itu. Dirinya hanya perlu mencari ruangan lain, tidak peduli sebanyak apa nyawanya dikorbankan. Mi tidak masalah untuk mati, karena dirinya mempunyai banyak nyawa. Selama dirinya terus mencoba, ia yakin akan menemukan ruangan bos yang lain. Tapi, bila sistemnya error dan tidak ada ruangan bos yang lainnya. Dengan nyawa tak terbatas, musuh yang mustahil dikalahkan, dan dungeon yang tidak mungkin untuk naik level. Apakah ini neraka? Dirinya pernah berkata, akan menjadi yang terkuat. Kata-kata itu kini menjadi beban untuk dirinya, tapi itu juga membuat dirinya terus maju. Dirinya akan menggambarkan peta tempat ini dan menambahkannya setiap kali ia mati. Ia harus mencoba cara apapun yang ia bisa sekarang. Asosiasi Hunter mengumumkan larangan resmi untuk stimulan Hunter yang dikenal sebagai Stardust. Stardust menjadi terkenal di antara para Hunter sebagai stimulan tanpa efek samping. Belakangan ini, banyak para penggunanya mengalami hilang ingatan. Oleh karena itu, Asosiasi Hunter melancarkan investigasi kepada Stardust dan penggunanya. Sebagai tambahan, tubuh Lee Min-sung, wakil ketua Guild The Reaper yang dicurigai sebagai tersangka distributor Stardust, telah ditemukan oleh pendaki pagi ini di Gunung Paju. Banyak yang terkejut setelah mendengar kalau Lee Min-sung, mantan artis terkenal yang dikenal dengan sebutan pahlawan para hunter, terlibat dalam aktivitas kriminal. Guild The Reaper dilaporkan akan bekerja sama dengan Asosiasi Hunter untuk investigasi lebih lanjut. Hunter Lim berkata, semua ini adalah kesalahan dirinya. Bila saja ia tidak membiarkan Lee Min-sung melarikan diri. Tapi ada beberapa hal yang membuat dirinya resah. Saat dirinya menemukan Min-sung, dia tampak tidak normal lagi. Dan dirinya tahu kalau Min-sung tidak mempunyai skill yang dapat membuat berubah bentuk seperti itu. Sepertinya Stardust, yang membuat Min-sung membuka skill baru. Hunter Lim juga memberitahu kalau Min-sung sedang bertarung dengan Hunter bermasker saat itu. Mendengar itu, Pak Choi juga membuka informasi kalau ada seorang tim penambang yang menghilang saat raid di Paju. Penambang itu bernama Sung Suho, terdaftar sebagai Hunter rank D. Pak Choi mencurigai Suho sebagai ranker palsu. Dojin yang saat itu ada di sana meminta agar Pak Choi memperlihatkan foto Suho kepadanya. Pak Wo yakin kalau Suho adalah Hunter bermasker itu. Tapi mengapa Suho menghilang lagi? Hunter Sung Jinwo, apa yang terjadi dengan Suho sekarang? Ia berharap Suho tidak sedang dalam bahaya. Dengan mati berkali-kali, akhirnya Suho hampir berhasil menggambar peta labirin sepenuhnya. Apakah ada ruangan bos yang lainnya? Amut mulai kesal melihat Beeru yang terbang ke sana kemari seperti lalat buah. Terbang mengitari berulang-ulang tidak akan mengembalikan Tuan Muda.
Beru mengatakan kalau Ammut reptile berdarah dingin. Tidak mungkin dirinya tenang saat Tuan Muda tidak diketahui keberadaannya. Dirinya bahkan tidak bisa tidur saking cemasnya. Esil berkata, dirinya mengerti mengapa Beru bersikap demikian. Sudah 2 minggu berlalu sejak Tuan Muda masuk ke dalam gate. Mengapa Ammut bersikap dingin, padahal mereka semua adalah pendamping Tuan Muda? Ammut berkata, apakah mereka semua benar-benar memperhatikan Tuan Muda? Dirinya mengerti kalau mereka semua memperlakukan Tuan Muda sebagai anak dari Shadow Monarch. Tapi ia tidak pernah bertemu Shadow Monarch. Yang ia tahu hanya Tuan Muda yang tidak pernah mengatakan menyerah, walaupun tulangnya patah, dagingnya sobek, dan pikirannya dipaksa melewati batas. Dirinya yakin, apapun yang terjadi dalam dungeon, Suho akan baik-baik saja. Mereka semua terharu mendengar perkataan Ammut. Yang bisa mereka lakukan sekarang adalah mempercayai Tuan Muda. Suho berpikir, dirinya sudah lama menyerah untuk menghitung berapa kali dirinya sudah mati. Saat dirinya berkali-kali mati, ia menyadari kalau dapat melihat status window mereka. Versi bayi dirinya dapat merobek manusia dengan kekuatan telekinesis. Suho kecil tidak memiliki player level, tapi Commander Authority-nya berada di level maksimum. Versi tutorial dirinya dapat menghancurkan apapun yang bersentuhan dengannya. Job dari tutorial Suho adalah Soul Striker, dan monster itu memiliki level 99. Dirinya secara perlahan mulai terbiasa akan rasa takut setelah melalui banyak kematian. Tapi perasaan ini hanya berlaku di tempat ini. Dirinya tahu tidak boleh memandang remeh kematian. Karena itu, ia selalu berusaha untuk bertahan hidup. Di atas itu semua, dirinya mulai bertambah teguh. Sekarang hanya tersisa satu bagian yang belum ia datangi. Bila tidak ada pintu di sana, berarti tidak ada cara lain selain mengalahkan 2 monster itu. Kalau dipikir-pikir, dirinya mulai bertemu mereka berdua lebih cepat dari sebelumnya. Sepertinya mereka berdua menghalangi dirinya untuk pergi ke tempat itu. Commander Authority menggunakan tangan yang tak terlihat. Kalau begitu, ia akan membalut dirinya dengan hal yang sama. Suho berhasil menahan telekinesis Suho kecil dan melompatinya. Setelah itu, Suho melihat lorong yang belum pernah ia datangi di sebelah kiri. Saat Suho sampai, ia melihat sebuah pintu ruangan bos yang lain. Seperti yang ia kira, ada hal lain selain 2 monster itu. Tiba-tiba Suho merasakan sesuatu. Sepertinya Suho Soul Striker mengejar dirinya. Dirinya harus cepat masuk ke ruangan itu. Sepertinya mereka benar-benar berniat untuk menghalangi dirinya masuk pintu itu. Saat Soul Striker itu sampai di sini, tidak akan ada lagi kesempatan. Akhirnya Suho berhasil masuk ke dalam ruangan itu. Dan sepertinya mereka tidak dapat masuk ke dalam. Tapi semua ini belum berakhir. Yang terpenting, siapa yang ada di dalam ruangan ini. Bila dilihat dari keduanya, kemungkinan besar ia akan melawan versi dirinya yang lain. Hanya satu yang ia bisa tebak, versi dirinya saat awal tutorial. Tapi bila bukan mereka, siapa lagi yang akan muncul kali ini? Sepertinya kali ini Suho akan melawan versi dirinya yang menggunakan 2 pedang. Sepertinya Suho dual pedang tercipta karena sistemnya error. Dan saat Suho mengecek status Suho dual pedang, ia tersenyum dan langsung menyerangnya. Secara status dan level, dirinya lebih tinggi, tapi Suho dual pedang menggunakan buff yang sangat banyak untuk dirinya sendiri. Dan terlebih lagi, Suho dual pedang dapat menggunakan Storm Slash sebagai skill serangannya. Saat Storm Slash keduanya beradu, Suho mengeluarkan pisau cadangannya. Dan saat Suho terluka karena serangan Suho dual pedang, ia melihat memori. Tapi memori itu sangat berbeda dengan saat ia mengalahkan Brockie. Apakah ia terkena serangan mental? Saat Suho terkena serangan lagi, memori yang bukan miliknya muncul lagi. Apakah dirinya semakin terluka bila terkena serangan mental? Saat mereka berdua menjaga jarak, tiba-tiba saja Suho dual pedang memanggil pasukan bayangan. Pasukan bayangan yang tidak pernah Suho lihat sebelumnya dan ranknya Knight. Suho dual pedang dapat memanggil pasukan bayangan dari udara, berarti shadow storage-nya sudah level tinggi. Semakin lama mereka bertarung, semuanya menjadi semakin jelas. Memori yang dirinya lihat adalah ingatan dirinya yang lain di dimensi lain. Di sana mereka ada Beru, Gray, Esil, dan Ammut yang lain. Dan ada juga dirinya yang lain dengan mudah menyelesaikan semua masalah bersama mereka. Sistem memberikan dia trial yang pantas, dan dia menjadi semakin kuat.
Dirinya tidak tahu kenapa ada kesalahan yang membuat Suho duel pedang ada di sini. Tapi dirinya belajar banyak dari kematian yang tak terhitung dan dari saat-saat ia menderita. Situasi tidak akan berubah bila dirinya berdiam diri, menggerutu, dan menyerah. Tidak masalah bila sistemnya rusak atau tidak. Faktanya, ia menggunakan sistem dengan salah selama ini. Sistem tidak melatih dirinya yang akan mengambil keuntungan dari sistem untuk berlatih. Dirinya tidak akan lagi dengan pasrah mengikuti jalan yang sistem sediakan. Dirinya akan mengganti masa depan dengan pilihannya sendiri. Melihat ada kesempatan, Suho langsung menyerang dengan bertubi-tubi. Setelah beberapa lama, Suho duel pedang akhirnya dikalahkan. Quest perubahan job pun selesai. Suho mendapatkan 3 job yang dapat ia pilih. Job yang pertama, Successor of Shadows. Saat memilih kelas ini, sistem akan menjadi penunjuk jalan untuk mengarahkan Suho ke jalan terbaik sebagai penerus Shadow Monarch. Job yang kedua, Soul Striker, adalah job tersembunyi setelah membaca data masa lalu player. Status poin di masa lalu tidak akan dikembalikan, dan Shadow Skill akan dihilangkan. Job yang ketiga, tidak diketahui. Job ini sangat direkomendasikan setelah melihat data player. Akan berganti menjadi kelas tersembunyi berdasarkan pencapaian player di quest perubahan job. Shadow Skill akan dihilangkan. Suho berkata, job yang pertama tidak merubah apapun. Yang kedua, seperti kembali ke masa lalu. Dan yang terakhir, ia akan kehilangan semuanya dan memulai yang tidak diketahui. Apakah sistem macam-macam dengan dirinya? Sistem membuat dirinya mati ratusan kali dengan kesakitan yang tak terbayangkan, dan dirinya hanya mendapatkan 1 hadiah setelah menyelesaikan quest yang mustahil. Dirinya akan mengambil semuanya menjadi 1. Sudah 3 minggu berlalu, dan tidak ada kabar apapun dari Tuan Muda. Amut mulai gelisah tak menyangka akan selama ini. Tapi tiba-tiba saja, Suho keluar dari gate dan menyapa mereka semua. Jinho cemas karena tidak ada kabar dari Suho. Pak Wu menjelaskan kalau sampai saat ini tidak ada juga kabar dari asosiasi Hunter. Keadaan di asosiasi juga tidak begitu baik. Mereka berasumsi kalau Suho yang membunuh Lee Min-sung. Tapi Jinho membelas Suho. Ia yakin kalau Suho tidak akan pernah membunuh seseorang. Di dunia yang dulu, dirinya tidak dapat membantu Jinwo dan membiarkannya bertarung sendirian. Kali ini, ia akan memastikan kalau Suho tidak berada di jalan yang sama seperti ayahnya. Tiba-tiba ada peringatan akan dungeon break muncul di handphone Pak Wu. Entah sudah berapa banyak itu terjadi, sepertinya asosiasi Hunter akan mengurus itu. Dungeon break skala besar terjadi di pusat kota. Banyak warga sipil yang terbunuh oleh para monster. Para Hunter kebingungan akan kejadian ini, dan asosiasi sepertinya tidak cukup cepat untuk merespon dungeon break ini. Tampaknya Dojin yang menjadi dalang di balik dungeon break itu. Untuk mencapai jantung asosiasi Hunter, ia membutuhkan pencapaian. Semakin banyak kerusakan akan semakin menjadi berita. Sampai pada suatu titik, itu akan menjadi pencapaian. Dirinya belajar akan hal itu. Manusia adalah makhluk yang aneh. Mereka hanya akan mengingat Hunter yang terkenal, bukan nama Hunter yang sampai duluan dan mati karena menolong warga sipil. Lalu datang Hunter rank B melihat itu, semua orang berpikir kalau keadaan mereka sudah aman. Dojin merasa kalau kedatangan Hunter rank B itu adalah sebuah gangguan. Hunter itu harus dihilangkan dari sana. Lalu Dojin memperkuat monster itu. Dan dalam sekejap, Hunter rank B itu dikalahkan dengan mudah. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Para monster menghajar Hunter itu dengan brutal hingga menjadi bubur. Saat seorang Hunter akan diserang oleh monster itu, Suho muncul dan membantai para monster yang ada di sana. Saat melihat Suho bermasker, Hunter itu mengenali Suho sebagai Hunter yang solo raid, dengan ia sebagai pengisi kuota. Lalu Suho mulai mengekstrak mayat para monster. Tapi Suho tidak merubah mereka menjadi pasukan bayangan, melainkan menjadikan mereka equipment untuk para Hunter. Beru terkejut melihat Suho dapat menciptakan equipment dari pasukan bayangan. Bahkan ayahnya tidak punya kemampuan seperti itu. Jadi inilah job yang Tuan Muda dapatkan saat kenaikan The Irregular White Shadow. Melihat kemunculan Suho, Dojin sangat bersemangat. Sebuah kemampuan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Apakah ini caranya Suho mengumumkan kalau dia berbeda dari sang kegelapan yang selalu bertarung sendirian? India, kantor pusat Asura Guild.
Terlihat Asura Guild dibantai oleh Thomas Andre. Thomas mencari orang yang membunuh Randolph, anggota guildnya. Thomas akhirnya mengetahui siapa tersangkanya. Ia akan segera ke Korea dan membuat perhitungan. Di suatu tempat yang bersalju, terlihat Hunter Cha bersama dengan Kaisel. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.